Shalom, salam kasih, salam sejahtera, salam sehat bagi kita yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Pada saat ini kita akan kembali membahas kebenaran firman Tuhan dalam Minggu Trinitatis yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai ayat 36. Demikian firman Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Perikop kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat ini merupakan bagian dari kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Di dalam perikop ini sebelum nas kita ini jelas di sana diceritakan bagaimana Yohanes dan Yesus sama-sama melakukan pembaptisan. Yohanes melakukan pembaptisan untuk mengajak orang bertobat. Akan tetapi pembaptisan yang diberikan oleh Yesus tidak lagi untuk menobatkan orang, tetapi pembaptisan yang dilakukan oleh Yesus, bagaimana keselamatan itu nyata di dalam diri orang yang dibaptis. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, dalam perikop kita ini ada terjadi perdebatan atau perselisihan yang begitu menarik di antara murid-murid Yohanes dan juga dengan orang Yahudi tentang penyucian. Hal itu bisa kita lihat dalam ayat yang ke-25. Perselisihan yang mereka selisihkan itu menunjukkan ketidakpahaman mereka akan baptisan yang dilakukan oleh Yesus dan juga akan baptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Para pengikut Yahudi dan para pengikut Yohanes saling bertengkar, beranggapan bahwa apa yang dilakukan Yohanes menjadi sebuah kebenaran, tetapi satu sisi mengatakan tidak menjadi kebenaran. Maka kedua belah pihak yang sedang berselisih ini berusaha mencari jawaban. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka mengetahui mana yang benar. Walaupun fakta sebenarnya dua-duanya benar. Apa yang dilakukan Yohanes menjadi sebuah kebenaran, dan apa yang dilakukan oleh Yesus menjadi juga sebuah kebenaran. Lalu Yohanes pun memberikan pemahaman, memberikan kesaksian, dan meluruskan pandangan mereka. Pemahaman yang diberikan oleh Yohanes pada saat ini, Yohanes mau mempersaksikan bahwa Yesus sesungguhnya adalah Tuhan. Yohanes hanya sebagai alat perantara, perintis jalan bagi Tuhan Yesus untuk melakukan misinya di dunia ini. Maka Yohanes katakan bahwa Mesias sesungguhnya yang Tuhan utus, dan apa yang dilakukan oleh Yohanes
yaitu mengarahkan kebenaran kepada Sang Mesias itu sendiri. Karena kebenaran itu adalah ada di dalam diri Yesus, bukan di dalam diri Yohanes. Bahkan Yohanes katakan juga bahwa Yesus akan semakin besar dan dia akan semakin kecil. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, sampailah kita kepada pembahasan perikop kita. Dalam ayat 31, Yohanes memberikan pemahaman lebih detail akan siapa sebenarnya Yesus. Dikatakan dia, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi, siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Yohanes mengatakan bahwa Yesus yang datang ke bumi ini adalah berasal dari atas, bukan dari bumi. Maka Yohanes katakan, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Di atas pengetahuan, di atas kebenaran, di atas segala sesuatu yang ada. Karena Yesus yang datang ke dunia ini adalah mengatasi kuasa yang ada di langit dan di bumi. Karena kuasa yang ada dalam diri Yesus adalah kuasa Allah yang tidak terbatas dan tidak ada bandingannya. Karena kuasa Yesus adalah kuasa menghidupkan orang yang mati menjadi hidup. Artinya mengajak orang yang berdosa untuk memperoleh keselamatan yang kekal, yang abadi bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, bahkan kesaksian apa yang dilakukan oleh Yesus, pengajaran yang dilakukan oleh Yesus, tidak lagi pengajaran tentang pertobatan, tetapi pengajaran yang Yesus lakukan adalah pengajaran tentang kerajaan sorga. Itu jauh berbeda. Pengajaran yang Yohanes katakan, bagaimana setiap orang supaya memandang Yesus, supaya bertobat, mengikuti jalan Yesus, menerima sang keselamatan itu. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus karena dia berasal dari Allah dan dia adalah Allah itu sendiri, maka pengajaran yang dilakukan adalah kesaksian yang benar dan tentang kerajaan sorga. Setiap orang yang diajari oleh Yesus dan percaya akan diri Yesus, dia memperoleh kerajaan sorga. Akan tetapi, siapa yang percaya kepada ajaran Yohanes, dia tidak memperoleh kerajaan sorga, tetapi dia memperoleh pertobatan untuk memahami kerajaan sorga yang dibawakan oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, dalam tema kita pada saat ini dalam Minggu Trinitatis, yaitu ketritunggalan Allah, dikatakan Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Yang pertama yang harus kita pahami dari kebenaran firman Tuhan ini, dalam kesaksian yang disampaikan oleh Yohanes, Yohanes mau mengatakan bahwa Yesus datang ke dunia ini adalah karena utusan oleh Allah. Yang dimana yang mau dikatakan bahwa Allah mengutus putranya ke dunia ini menyampaikan segala kebenaran firman Tuhan, mengajak orang untuk menerima keselamatan itu, semuanya itu bentuk daripada cinta kasih Allah yang begitu luar biasa kepada dunia. Sehingga mau tidak mau, cinta kasih Allah yang diberikan kepada dunia ini dipertunjukkan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus. Maka lewat pengorbanan, lewat kedatangan Yesus Kristus ke dunia, pertobatan orang yang berdosa dari kematian yang kekal memperoleh kehidupan yang kekal. Bahkan roh yang diberikan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus adalah roh yang tidak terbatas karena Allah mengaruniakannya. Yang tidak terbatas artinya apa? Yang tidak terbatas artinya tidak ada yang mampu melakukan kuasa sebagaimana kuasa yang dimiliki oleh Yesus, termasuk dalam menyelamatkan dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 35 dikatakan Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya.
Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Di dalam kasih Allah terhadap Yesus Kristus, itu juga menunjukkan bagaimana kasih Yesus Kristus kepada dunia. Maka Allah mengaruniakan segala sesuatunya kepada Yesus Kristus, termasuk di dalam segala pengorbanan yang dimiliki oleh Yesus. Maka setiap orang harus mengasihi anak dan menerima karunia yang diberikan oleh anak, yang diberikan oleh Yesus. Tujuannya apa? Tujuannya ya dalam ayat yang ke-36. Dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tujuannya ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kehidupan yang akan menjadi bagian kita. Kehidupan yang abadi. Akan tetapi, karunia yang diberikan oleh Yesus, Yesus memberikan keselamatan itu kepada setiap orang. Namun tidak semua orang menerima keselamatan itu. Maka Yesus jelas katakan, firman ini jelas katakan, barang siapa yang tidak percaya, ia akan melihat murka Allah. Kenapa sebenarnya Yesus tidak menginginkan manusia itu mati di dalam penghakiman? Yesus menciptakan neraka bukan untuk orang benar, bukan untuk manusia. Tapi diciptakan neraka untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Sorga diciptakan bagi orang yang benar, yang percaya kepada Yesus. Akan tetapi, ada kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Manusia bebas menentukan apakah dia percaya kepada Allah atau tidak. Maka dengan jelas Yesus katakan, barang siapa yang percaya kepada anak akan memperoleh keselamatan. Jika engkau tidak percaya kepada anak, maka engkau akan memperoleh hukum Tuhan atau murka Tuhan. Sekarang kembali kepada pilihan kita. Sudah diutus Yesus ke dalam dunia ini, dan rohnya sudah bersama dengan kita. Maka apakah engkau mau percaya? Saya selaku pendeta, saya percaya kepada Yesus. Saya akan mengerjakan keselamatan saya, supaya saya dipermuliakan Tuhan di dalam kemuliaannya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.